Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Rina Oktaviani Simorang dengan NPM 2009-4006. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya homomorfisme grup. Di mana sebelum kita mempelajari yang namanya homomorfisme grup, kita terlebih dahulu memahami pemetaan atau fungsi sehingga dilanjutkan dengan definisi homomorfisme dan jenis-jenis homomorfisme. Selanjutnya pemetaan atau fungsi, di mana fungsi ialah pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan lain. Nah, sifat-sifat fungsi, yang pertama itu injektif atau satu-satu, di mana misalkan F menyatakan A ke B, maka fungsi F disebut suatu fungsi satu-satu atau injektif apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Selanjutnya, secara singkat dapat dikatakan bahwa F memetakan A terhadap B, yaitu fungsi injektif. Apabila A tidak sama dengan A aksen, maka F fungsi A tidak sama dengan fungsi B atau ekuivalen. Jika fungsi A sama dengan fungsi A aksen, maka A tidak sama dengan A aksen. Contohnya, di sini termasuk fungsi apakah di samping, dan jika fx sama dengan x pangkat 2, maka termasuk fungsi apakah dijelaskan. Nah, yang di sini, himpunan ini, yang kedua ini A-nya itu adalah bilangan asli dan fungsinya dari himpunan A ke B ini itu menggunakan rumus 2x, di mana 1 dikali 2 sama dengan 2, dan begitu juga dengan selanjutnya. Selanjutnya adalah fungsi f pada R, definisikan fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Nah, ini bukan merupakan fungsi satu-satu, sebab fungsi negatif 2 sama dengan fungsi 2. Selanjutnya yaitu sifat surjektif atau onto. Misalkan F yaitu fungsi yang memetakan A ke B, maka daerah hasil fungsi A dari fungsi F yaitu himpunan B himpunan bagian dari B atau FA komplemen B apabila fungsi A sama dengan B. Sehingga setiap elemen di B pasti merupakan peta dari sekurang-kurangnya satu elemen di A, maka dapat disimpulkan bahwa F yaitu suatu fungsi surjektif atau F memetakan A untuk B. Nah, dapat kita lihat dari contoh yang di bawah ini, termasuk fungsi apakah gambar di samping jika fx sama dengan x pangkat 2? Maka termasuk fungsi apakah? Jelaskan. Nah, yang pertama di sini himpunan A-nya yaitu terdiri dari A, B, dan C, dan D. Nah, dan untuk himpunan B-nya yaitu X, Y, Z. Dan fungsi F memetakan A terhadap B. Yang didefinisikan dengan diagram panah adalah suatu fungsi yang surjektif karena daerah hasil F adalah sama dengan kodomain dari F atau himpunan B. Nah, fungsi F memetakan R terhadap R yang didefinisikan dengan rumus fx sama dengan s pangkat 2 bukan fungsi yang onto, karena himpunan bilangan negatif tidak dimuat oleh hasil fungsi tersebut. Selanjutnya yaitu bijektif atau korespondensi satu-satu. Suatu pemetaan F memetakan A terhadap B sedemikian hingga F merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus. Nah, sesuai dengan yang tadi dikatakan ini bijektif, sehingga itu memiliki dua sekaligus. Maka dapat dikatakan F yaitu fungsi yang bijektif atau A dan B berada dalam korespondensi satu. Nah, contohnya termasuk fungsi apakah gambar di samping, dan jika fx sama dengan x pangkat 2, maka termasuk fungsi apakah. Nah, jelaskan. Yang pertama, relasi dari himpunan A yang terdiri dari A, B, dan C ke himpunan B yang terdiri dari P, Q, dan L yang didefinisikan sebagai diagram di atas adalah fungsi bijektif. Fungsi F yang memasangkan setiap huruf di dunia dengan setiap huruf adalah fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Karena tidak ada satu kata pun yang menjadi kata-kata yang berlainan. Selanjutnya, setelah kita tadi memahami apa yang dimaksud dengan pemetaan atau fungsi, nah, ini berhubungan dengan yang namanya nanti ke homomorfisme, yaitu bagian sifat-sifatnya ini. Selanjutnya ada kita masuk ke definisi homomorfisme. Homomorfisme dilambangkan dengan ini, dari G ke G
adalah pemetaan dari homomorfisme dari G terhadap G yang mempertahankan operasi pada grup sehingga berlaku homomorfisme AB sama dengan homomorfisme A kali homomorfisme B untuk setiap AB elemen G. Contoh soalnya, diketahui Z atau bilangan bulat merupakan grup terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat. Maka homomorfisme bilangan bulat terhadap bilangan bulat dengan homomorfisme A sama dengan negatif A. Untuk setiap A elemen Z merupakan homomorfisme grup. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis homomorfisme. Misalkan homomorfisme dari G ke G merupakan homomorfisme grup. Homomorfisme dinamakan monomorfisme apabila homomorfisme tersebut injektif. Selanjutnya, homomorfisme dinamakan dengan epimorfisme apabila homomorfisme tersebut surjektif. Selanjutnya, homomorfisme dinamakan isomorfisme apabila homomorfisme tersebut bijektif. Dan untuk homomorfisme dinamakan endomorfisme apabila G sama dengan G, dan homomorfisme dinamakan automorfisme apabila G sama dengan G dan homomorfisme bijektif. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari homomorfisme yang tadi itu berhubungan dengan yang namanya tadi sifat-sifat dari pemetaan atau fungsi. Selanjutnya kita masuk ke bagian contoh. Yang pertama, diketahui bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan real positif dengan operasi perkalian, keduanya merupakan grup. Didefinisikan homomorfisme dari bilangan bulat terhadap real positif dengan homomorfisme N sama dengan 2 pangkat N untuk setiap N elemen Z. Nah, di sini jelas bahwa homomorfisme merupakan fungsi dan homomorfisme M tambah N sama dengan 2 pangkat M tambah N sama dengan 2 pangkat M dikali 2 pangkat N. Sehingga homomorfisme M dikali homomorfisme N. Jadi, homomorfisme merupakan homomorfisme grup yang dinamakan dengan monomorfisme. Selanjutnya masuk ke soal kedua. Di mana kita misalkan G sama dengan R dikurangi himpunan 0 adalah grup dari bilangan-bilangan real tak 0 terhadap perkalian. G ini sama dengan 1 dan negatif 1, juga grup terhadap perkalian telah ditunjukkan suatu homomorfisme F dari G ke G yang didefinisikan untuk setiap X elemen G sama dengan R dikurang himpunan 0 berlaku Fx sama dengan 1 jika X bilangan real positif. Selanjutnya untuk Fx sama dengan negatif 1 jika X bilangan real negatif. Nah, misalkan X sama dengan XY sama dengan misalkan XY elemen G di X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Karena R dikurang himpunan 0 bilangan real tanpa 0, maka yang pertama X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Maka kita ambil Fx sama dengan 1, Fy sama dengan 1. Maka Fxy sama dengan Fx dikali Fy. Sama dengan 1 dikali 1, sama dengan 1. Yang kedua, X lebih kecil dari 0, Y lebih besar dari 0. Fx sama dengan 1, dan Fy sama dengan 1. Fxy sama dengan Fx dikali Fy sama dengan negatif 1 dikali 1. Sama dengan negatif 1. Nah, untuk langkah ketiga, X lebih besar dari 0 dan Y lebih kecil dari 0. Maka Fx-nya sama dengan 1, Fy sama dengan negatif 1. Maka Fxy sama dengan Fx dikali Fy. Sama dengan 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Dan untuk yang keempat, X lebih kecil dari 0 dan Y lebih kecil dari 0. Maka Fx sama dengan negatif 1, Fy sama dengan negatif 1. Sehingga Fxy sama dengan Fx dikali Fy sama dengan negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Selanjutnya, karena bayangan F atau Fg sama dengan 1 dan negatif 1 sama dengan G, maka F suatu fungsi surjektif atau onto, maka homomorfisme F adalah epimorfisme. Soal yang ketiga yaitu homomorfisme H dari Z kedua Z didefinisikan dengan HA sama dengan 2A untuk setiap A elemen Z. Nah, di sini maka H merupakan isomorfisme disebabkan yang pertama itu H injektif untuk setiap AB elemen Z. Nah, jika HA sama dengan HB, maka 2A sama dengan 2B atau A sama dengan B.
Yang kedua, yaitu H surjektif, di mana setiap X elemen 2Z, maka X sama dengan 2N sama dengan HN untuk setiap N elemen Z. Soal keempat yaitu ambil grup aditif bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, buat pemetaan homomorfisme Z terhadap Z sebagai berikut. Nah, homomorfisme X sama dengan 2X sama dengan homomorfisme X tambah 2Y sama dengan 2 dikali X tambah Y. Ini sama dengan 2X tambah 2Y, maka kita dapatkan homomorfisme X ditambah homomorfisme Y untuk setiap XY terhadap Z. Nah, bentuk homomorfisme ini merupakan suatu endomorfisme. Selanjutnya itu soal yang terakhir yaitu soal kelima. Apakah pemetaan G dengan perkalian T memetakan X terhadap negatif X adalah automorfisme dari grup yang diberikan? Nah, yang pertama itu TXY sama dengan negatif XY sama dengan negatif X dikali negatif Y sama dengan negatif X dikali negatif Y. Mohon maaf sebelumnya, ini ada kesalahan penulisan, ini aturannya tidak ada lagi. Ini aturannya menjadi negatif X dikali negatif Y sama dengan negatif X dikali negatif Y sama dengan TX dikali TY. Nah, kita ambil X, Y, elemen G dan dimisalkan dengan XT sama dengan YT. Sama dengan negatif X sama dengan negatif Y, X sama dengan Y. Maka T sama dengan 1 dan negatif 1. Kita ambil Y elemen G, maka kita pilih X sama dengan negatif Y, XT sama dengan negatif X sama dengan negatif kali negatif Y sama dengan Y. Nah, di sini kita ketahui bahwa T sama dengan onto. Jadi, bahwa T memetakan X terhadap negatif X adalah automorfisme. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang dapat yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat.